Belajar lagi bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Oke, nah hari ini saya izin share, kita akan belajar tentang emosi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sambil, kita belajar bareng-bareng, bukan hanya untuk orang anak-anak tapi buat kita sendiri juga ya. Bapak Ibu apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah ya? Sudah Oh sudah. ya, oke, terima kasih. Iya. Nah, Bapak Ibu mungkin sebelumnya saya pengen nanya juga, Bapak Ibu di sini ada yang pernah nggak nonton beberapa tahun yang lalu ya, satu film yang sangat luar biasa bagus dan itu mendapatkan banyak sekali penghargaan terutama dari, para psikolog ya dan komunitas bahkan, banyak fakultas psikologi yang memberikan penghargaannya itu film Inside Out, ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang mungkin belum sempat pernah nonton, nanti ajakin anaknya nonton bareng ya. Jadi di film Inside Out ini, filmnya kartun tapi ini adalah film yang paling jelas dalam menggambarkan apa itu emosi. Ya, bagaimana emosi di dalam diri seseorang ini ada beberapa jenis dan itu mempengaruhi seseorang sangat banyak. Ya, nah dan apakah ada orang kalau sekarang dilihat nanti kita akan bahas juga ada dua kompetensi yang sangat diperlukan untuk hari ini maupun hari depan gitu ya. Dua kompetensi yang sangat penting dan berkaitan dengan emosi. Dan apakah orang terlahir dengan kecerdasan emosi begitu saja? Enggak juga, ya. Jadi ini semua depend on bergantung pada bagaimana kita melatih, bagaimana kita juga berusaha ya untuk membantu anak-anak kita. Contohnya nih Bapak Ibu, suami istri punya temperamen, punya karakter yang di dalamnya ada tipikal emosi yang khas ya. Apakah emosi itu terjadi dari lahir udah seperti itu? Enggak juga gitu ya. Pasti 80% itu karena dibentuk ya, karena kebiasaan. Nah, untuk itu gimana caranya kita jadi orang tua yang bisa menolong, bisa membantu anak-anak kita untuk bisa memiliki kemampuan mengenali emosi, bahkan endingnya adalah bagaimana mereka mampu memanage dan mengendalikan emosinya. Ya, nah saya mengawali dengan dua ayat. Bapak Ibu mohon maaf saya mengambil dua ayat dari Alkitab yang sebetulnya ada sangat 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 banyak ayat yang membicarakan tentang emosi. Ya, saya ambil dari dua ayat ini yang mungkin kalau untuk saya pribadi sebagai orang tua dan anak saya juga sekarang saat ini masuk ke masa pra remaja, ini adalah ayat yang gampang untuk dibaca, gampang untuk dihafalkan, tapi sulit untuk dilakukan ya. Yang pertama adalah orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini ayat yang diambil dari Amsal 16 ayat 32. Ayat yang mudah untuk dibaca, mudah dikatakan, mudah bahkan dihafalkan, tapi luar biasa perjuangannya ya. Bagaimana kita perlu jadi orang tua yang sabar, orang tua yang menguasai diri. Kita lihat ayat yang kedua. Ya, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Kadang-kadang kalau kita mau jujur, bukankah kita juga sering jadi orang tua yang sulit untuk mendengar? Kita lebih mudah untuk berkata-kata. Ya, saya banyak sekali ketika family counseling, bahkan saya sendiri pun menyadari ketika anak saya baru ngomong 10 kata atau anak-anak Bapak Ibu juga baru ngomong 5 sampai 15 kata, kita udah ngomong 100 kata Bapak Ibu ya. Akhirnya kita lupa untuk mendengar dan kita akhirnya jadi orang-orang yang sok tahu akhirnya. Ya, dan akhirnya kita nggak bisa kasih solusi, bahkan kita nggak bisa kasih bantuan yang tepat karena kita kurang mendengar. Ya, dan akibatnya kadang-kadang ini yang dikeselin sama orang tua juga, "Kok anak saya nggak bisa denger ya? Anak saya susah diomonginnya, nggak mau dengar omongan orang tuanya." Jangan-jangan ini karena dia sering melihat orang tuanya sulit untuk mendengar, lebih mudah untuk berkata-kata. Ya, oke. Nah, kalau gitu pertanyaannya emosi itu apa? Emosi saya ambil dari begitu banyak ahli psikologi yang ngomongin tentang emosi, saya ambil dari Crow and Crow ya. Emosi itu adalah watak seperti perasaan, minat, sikap, dan nilai yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, emosi dan perasaan ini dua hal yang berbeda. Di dalam bahasa Inggris itu adalah feeling and emotion. Feeling and emotion, perasaan dan emosi adalah dua hal yang berbeda. Perasaan adalah part of, bagian dari emosi. Emosi itu melibatkan mental dan fisik kita dan ditampilkan lewat satu perilaku. Jadi emosi ini sangat kuat, bukan cuma sekedar perasaan.
Ya, kalau gitu apa aja bagian dari emosi? Emosi ini ada dua, emosi yang negatif dan emosi yang positif. Emosi yang negatif ini adalah emosi yang timbul ketika ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita dan kondisinya tidak mengenakan, tidak nyaman buat kita, ya bisa mengancam dan menyakitkan seperti amarah, kecemasan, rasa malu, bersalah, kesedihan, kecemburuan, jijik ini adalah emosi-emosi negatif dan ada emosi positif yaitu emosi yang timbul di keadaan yang menyenangkan, ya, sehingga timbul reaksi kebahagiaan, rasa senang. Kebahagiaan dan senang ini dua hal yang berbeda. Rasa senang adalah perasaan. Kebahagiaan atau dalam bahasa Inggrisnya joy itu ada kebahagiaan, rasa senang yang meluap-luap biasanya. Ya, bangga, cinta, penghargaan, perasaan terharu dan belas kasih. Ini adalah emosi positif. Ya, nah pertanyaannya, aspek penting apa sih yang harus dimiliki sama anak kita sehingga ini akan menjadi bekal yang sangat luar biasa untuk ke depan, ya. Banyak sekali dalam dunia marketplace, dalam dunia kerja, dalam dunia apapun ketika kita berhubungan dengan orang lain, dua kecerdasan ini adalah dua kompetensi yang harus kita miliki dalam berhubungan dengan orang lain, ya. Yaitu yang pertama adalah kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk memonitor perasaannya serta emosi orang lain dan dirinya sendiri. Ya, sehingga akhirnya dia mampu menempatkan dan mengendalikan emosi yang dimiliki. Kecerdasan emosi ini menunjukkan bagaimana saya tahu apa yang saya rasakan dan saya tahu apa yang orang lain rasakan. Bukan fokusnya pada yang penting saya yang ngerasain. Yang penting ini yang saya pikirin, yang saya rasain, bukan. Tapi orang yang cerdas secara emosi dia mampu memahami apa yang dia rasakan dan orang lain rasakan, ya. Dan kecerdasan ini harus dimiliki oleh seseorang dan harus berkembang dengan baik. Bukan hanya anak-anak, bahkan kita pun sebagai orang dewasa perlu melatih terus kecerdasan emosi ini, ya. Nah, makanya kalau anak-anak kita sejak kapan sih perlu dilatih kecerdasan emosi? Sejak dini, ya. Sejak anak kita masih bayi, dia sudah lahir dengan emosi. Emosi itu sudah ada dalam dirinya. Nah, untuk itu kita perlu melatih supaya kecerdasan emosi ini terasah, ya. Contoh hal sederhana, kecerdasan intelijensi. Kenapa sih anak-anak kecerdasan intelektual, kenapa perlu sekolah, kenapa perlu belajar? Untuk melatih kecerdasan intelektualnya supaya berkembang dengan baik. Sama halnya dengan kecerdasan emosi, hal ini pun harus dilatih dengan baik. Dan kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosial emosional. Ini berbeda dengan kecerdasan emosi. Ini adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan efektif dengan orang lain. Ya, setelah dia tahu emosi, dia bisa mengontrol emosinya, dia mampu memanage emosinya, dia perlu kemampuan ini bagaimana dia membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, dan kemampuan sosial emosional ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang dilakukan serta keterampilan seseorang untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Dan lihat, kompetensi sosial emosional ini harus dibarengi dengan kecerdasan emosi. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya, dan hari ini orang yang sangat-sangat dicari banyak orang, bahkan orang-orang yang sangat dibayar mahal adalah orang-orang yang punya kecerdasan emosi yang baik dan kemampuan menjalin hubungan yang baik. Karena orang yang mampu menjalin hubungan dengan baik, salah satunya kunci utamanya harus punya kecerdasan emosi. Ya, nah permasalahannya apa aja kompetensi sosial emosional ini? 4 poin. Oke ya. Yang pertama adalah empati. Empati ini apa sih? Ini artinya nih Bapak Ibu ya, penuh pengertian, tenggang rasa, kepedulian terhadap sesama. Aspek yang kedua, afiliasi. Afiliasi ini adalah komunikasi dua arah atau hubungan antar pribadi. Ya, atau kerjasama. Yang ketiga adalah resolusi konflik, bagaimana mampu menyelesaikan konflik. Dan yang keempat adalah pengembangan kebiasaan positif. Bagaimana seseorang mampu bukan hanya tahu, tapi memiliki tata krama, kesopanan, dan tanggung jawab. 4 aspek utama perkembangan sosial emosional ini perlu dilatih. Karena nggak ada anak yang terlahir tiba-tiba bisa 4-4-nya. Ya, sampai kita usia sedewasa sekarang pun perlu terus melatih mengasah kemampuan ini. Ya, dan nggak ada orang yang nggak bisa. Nggak bisa karena nggak pernah dilatih. Ya, jadi anak-anak kita pun bisa, asal kita bantu untuk mereka latihan. Nah, tapi kalau kita lihat anak-anak kita nih yang kelas 4, 5, 6 menuju ke SMP, ada banyak hal yang menyebabkan masalah-masalah dalam hal emosi, terutama di masa pra-remaja. Pertama, masa transisi.
lihat, Bapak Ibu, anak-anak sekarang, anak SD sekarang tuh kayak gedenya cepet banget gitu, betul nggak ya? Dibanding zaman dulu, anak SD tuh yang kayak ini belum tahu, aduh masih polos banget. Anak SD zaman sekarang tuh udah kayak anak SMP zaman dulu gitu. Perkembangannya segala macamnya sangat cepat. Dan lihat perkembangan fisiknya pun sangat cepat. Ya, sekarang udah nggak aneh kalau lihat anak 4, 5, 6 SD, wah tingginya bisa lebih tinggi daripada mama papanya gitu ya. Wow, dan lihat, ada masalah di situ karena perkembangan fisik lebih cepat, tapi tidak diiringi dengan perkembangan psikis. Makanya kita tanya, kenapa nih ada anak banyak sekali anak-anak remaja tubuhnya besar, usianya nambah terus, tapi kok jiwanya sama pola pikirnya kayak anak kecil terus ya? Nah, ini ada perkembangan yang tidak sama, tidak balance. Ya, akhirnya terjadi gap. Dan ada tuntutan masyarakat yang cukup besar. Kamu tuh udah gede, kamu harusnya bisa begini. Kamu harusnya udah begini, begitu, begini, begitu. Sedangkan mereka ngerasa bahwa saya belum mampu dan nggak ada yang ngelatih saya untuk bisa itu gitu. Ya. Bukan soal pelajaran tapi soal tuntutan, karakter, tanggung jawab, kemandirian yang membuat mereka kadang merasa tertekan. Ya. Nah, dan yang kedua adalah emosi yang tidak stabil. Bapak Ibu perlu tahu bahwa di perkembangan anak-anak ke usia remaja, ini ada masa transisi yang terjadi bukan hanya secara fisik, masuk masa pubertas, bukan. Tapi secara emosi, ini dipengaruhi oleh adanya perkembangan hormon. Ya, perkembangan hormon yang membuat mereka jadi anak-anak yang galau. Dikit-dikit galau, dikit-dikit stres, dikit-dikit, apalagi kalau sekarang ya, Bapak Ibu kalau aware, anak-anak sekarang tuh dikit-dikit ngomongnya, aduh aku tuh insecure, aduh aku pakai baju putih aku jadi insecure, aduh rambut aku tuh motongnya kependekan aku jadi insecure, dikit-dikit ngomongnya insecure. Ya, jadi anak-anak ini sangat-sangat mudah sekali berubah emosinya. Ya, dan lihat, emosi remaja ini emosi yang bukan hanya cepat berubah, tapi emosi ini menjadi aspek yang lebih kuat di dalam dirinya, menguasai dirinya, porsinya tuh bisa 70-80% dibandingin pikiran yang realistis. Ya, itu sebabnya kalau Bapak Ibu melihat, kenapa anak saya jadi sebentar marah, sebentar nangis, sebentar ketawa-ketawa, sebentar lagi ngomel-ngomel. Begitulah masa-masa transisi remaja yang tidak mudah. Ya, Bapak Ibu boleh sambil nostalgia ya, dulu aku lagi remaja gitu enggak ya gitu ya. Nah, tapi kalau remaja dulu enggak, sekarang beda zaman ya. Beda zaman, beda kondisi. Anak-anak sekarang berbeda sekali dibandingkan zaman dulu ya. Nah, kalau gitu apa nih, kita langsung masuk ke intinya. Apa yang harus dan bisa saya lakukan sebagai orang tua untuk membantu anak saya untuk menghadapi masalah emosinya ya. Bukan hanya di masa transisi ke remaja, tapi untuk Bapak Ibu yang anaknya masih kecil pun hal-hal ini sudah bisa dilakukan. Bahkan perlu bersyukur kalau anaknya masih sangat kecil. Nah, ini masih ada waktu panjang sekali untuk kita bisa lakukan hal-hal ini. Ada 4 hal ya. Bapak Ibu boleh sambil note. Yang pertama, bantu mereka mengidentifikasi emosi mereka dan dari mana asalnya. Ya. Jadi, anak-anak kita perlu belajar untuk aware, untuk sadar sama emosi yang dirasakan. Kamu ngerasa apa? Dan ini harus dilatih sedini mungkin. Anak di usia 5 tahun ke bawah, ini bisa sangat dilatih dan sangat-sangat bagus. Bapak Ibu ingat film Elsa dan Anna, film Frozen, ya. Kalau ingat film Frozen yang ke-1, Bapak Ibu tahu ya pasti lagunya Elsa ya. Elsa itu kan terlahir dengan super power. Dia tuh mampu membuat es. Tapi karena orang tuanya menganggap itu sebagai kutukan, akhirnya itu jadi sesuatu yang gift, sesuatu yang talenta yang udah dikasih, tapi itu akhirnya jadi kutukan, jadi satu ketakutan buat Elsa. Ya, kenapa? Padahal halnya sederhana. Elsa itu nggak boleh takut. Kalau takut, dia nggak bisa manage power yang dia punya. Akhirnya dia bisa bikin es dimanapun sampai melukai saudarinya. Ya, nah Bapak Ibu ingat nggak apa yang dikatakan sama orang tuanya? Itu ada di lagunya Let It Go tuh ya. Orang tua Elsa selalu ngomong, don't feel, jangan dirasain. Kalau takut jangan dirasain, dilupain aja gitu. Ya kamu harus jadi anak yang baik. Anak yang baik itu nggak kayak gitu. Emang nggak boleh orang takut? Boleh. Rasa takut itu, emosi takut itu diberikan supaya orang nggak sembarangan. Ya, supaya orang tahu kontrol, tahu batasan. Tapi bagaimana memanage emosinya yang orang tuanya Elsa tidak ajarkan. Sehingga seumur hidupnya Elsa tidak bisa keluar dari rasa takut. Dan dia ngerasa bahwa dia adalah anak yang nakal, anak yang jahat.
Sampai kalau Bapak Ibu coba nanti saat selesai ini ya, Bapak Ibu lihat lagi lirik lagu Let It Go. Begitu banyak anak di dunia yang menyanyikan lagu Let It Go. Coba baca liriknya. Itu adalah lagu pemberontakan seorang anak yang selama ini terkungkung sama aturan dari orang tuanya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Makanya ketika dia keluar dari istana itu, I'm free, aku bebas. Nggak ada lagi yang ngelarang aku, terserah aku mau ngapain. Ya, jadi Bapak Ibu, anak-anak kita dalam mengelola emosi perlu dibantu oleh orang yang sudah dewasa. Yang tentunya kita pun harus belajar bisa mengendalikan emosi kita. Hal pertama, sebelum jauh-jauh ngomongin mengendalikan emosi, kenali dulu ini emosi apa. Ya, bantu anak kita mengenali saya lagi marah, saya lagi kesal, saya lagi sedih, saya lagi takut, saya lagi apa. Ini tuh penting, ya. Karena ketika kita tahu masalahnya, maka kita dengan mudah bisa membantu memperbaiki. Ya, jadi kita pertama kenali dengan emosinya apa, cari tahu sumbernya dari mana. Kalau enggak, ini akan terus seperti lingkaran setan. Nggak pernah keluar dari masalah ini. Dan saya melihat begitu banyak orang dewasa yang sampai gedenya nggak lulus dalam masalah ini. Dia nggak ngerti apa yang dia rasain. Ya, nah ini penting sekali Bapak Ibu untuk kita latih. Hal yang kedua adalah bantu mereka memahami bahwa apa yang mereka dapat lakukan untuk menanggapi frustasi dan kemarahan dengan cara yang lebih baik. Ya, coba teknik put on dan put off. Jadi bukan hanya kita ngomong apa yang tidak boleh dilakukan, tapi kita perlu mengajarkan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kamu marah, jangan mukul. Nah, nggak cukup sampai di situ. Kalau kamu marah, jangan teriak. Nggak cukup sampai di jangan. Tapi kalau kamu marah, coba tarik nafas. Nah, ini saya kasih beberapa tips ya. Oke. Nah, ini beberapa tips ya nih Bapak Ibu ya. Ajak anak untuk narik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk keluarin. Bapak Ibu sebelum ngajarin tips ini ke anak-anak, Bapak Ibu coba dulu ya. Kalau Bapak Ibu lagi di tengah pekerjaan, lagi capek, lagi kesel, lagi cobain dulu beberapa tipsnya ya. Setelah berhasil, nah boleh kita ajarin share nih sama anak kita, belajar bareng yuk kalau udah lagi marah, tarik nafas dulu. Ya, diamin, tarik nafas, diam, keluarin. Cara yang kedua, ini cara yang kadang-kadang kita miss untuk lakukan. Kalau anak kita lagi kesel, kasih waktu untuk mereka menenangkan diri. Bukankah kita pun sama? Kalau kita lagi kesel, kita butuh waktu untuk menenangkan diri. Ya. Nah, yang ketiga adalah setelah menenangkan diri, baru ajak bicara. Kasih mereka waktu untuk menceritakan kekesalan. Kalau anaknya belum siap ngomong, belum siap cerita, gimana? Ya ditunggu Bapak Ibu ya, jangan maksa. Oke? Kasih mereka waktu. Yang berikutnya adalah ajarkan bagaimana mereka memberikan tanggapan yang lebih baik. Contohnya dengan bermain peran. Bermain peran itu seperti apa sih? Ketika kita udah tahu nih inti masalahnya, misalnya dia ribut sama temennya. Yuk coba, sekarang gini deh. Mama jadi kamu jadi teman kamu. Oke? Nah, yuk kita cobain. Kalau kayak gini gimana ya perasaannya? Ajak dia melihat perspektif yang lain di luar sudut pandangnya dia. Cara yang paling mudah adalah dengan bermain peran. Ya. Dan yang berikutnya adalah mengajarkan mereka dengan kita bisa ambil ayat mungkin Alkitab atau cerita mungkin. Ya, cerita di Alkitab yang mengatakan bahwa kalau kondisi kita lagi nggak bagus nih, hati kita lagi nggak bagus nih, omongan kita nih bisa kasar. Omongan kita ini bisa menyebabkan hal-hal yang menyakitkan. Ya. Dan kondisi ini bisa membuat kita frustasi dan akhirnya bertindak sembarangan. Ya, saya menyadari Bapak Ibu, ya saya menyadari dan saya nggak malu untuk mengakui gitu. Bapak Ibu saya sadar kalau saya lagi marah dan saya nggak bisa nenangin diri, saya nggak bisa narik dari situasi. Wah, saya bisa marah ke anak saya dengan kata-kata yang justru bisa menyakitkan. Karena akhirnya saya belajar, saya tahu bahwa kalau udah saya lagi marah, saya kesal, saya harus diem. Lebih baik saya diem sendiri. Daripada ketika saya ketemu sama orang lain, akhirnya saya ngomong dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya, nah kalau Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama dan Bapak Ibu melihat anak-anak melakukan hal yang sama, nah ini bisa kita lakukan. Ketika kita diam, kita menenangkan diri, kita belajar untuk akhirnya lebih bijaksana dan lebih menenangkan diri ini membuat pikiran kita juga jadi lebih tenang. Ya, nah kemudian berikutnya adalah kita perlu memahami temperamen anak. Tidak semua anak sama. Ya, Bapak Ibu punya anak kembar nggak sama temperamennya, ya. Punya adik kakak, anak-anaknya nggak sama cara penanganannya. Ada anak-anak yang lebih sensitif dan butuh orang tuanya meluk. Ada anak yang kalau lagi marah, lagi kesel, lagi nangis,
senang dipeluk. Tapi ada juga anak-anak yang nggak suka dilakukan seperti itu. Dia lebih senang diem, biarin saya sendirian, gitu. Ya. Nah, yang kedua, kalau anaknya lebih pengen nenangin diri, kalau memungkinkan, kita duduk di sebelahnya. Kalau anak itu diem-diem aja, ya udah kita diem minimal anak kita merasa bahwa dia nggak sendirian. Jangan ngomong. Biasanya kalau udah diem, godaan pengen ngomong nih, aduh gatal banget di mulut, udah pengen nanya kenapa gitu ya. Jangan ngomong. Biarin dia sampai akhirnya dia ngomong sendiri. Ya, tapi kalau anak kita, apa sih mah? Mama diam di sini, aku kan udah bilang pengen sendiri. Ya udah, berarti tandanya nggak mau ditemenin. Kalau gitu kita keluar dari kamarnya. Ya, Bapak Ibu ya, kita perlu mengenali dengan baik anak kita supaya nggak salah dan supaya nggak jadi ribut. Ya, nah kemudian adalah berikan perspektif yang benar waktu mengajarkan anak kita tentang mengelola emosi. Ya, nah setelah tadi kita ngasih tahu dan ngajarin dia untuk mengidentifikasi alasan utamanya tentang emosinya, ada tahapan itu tadi ya, mengenali emosinya. Kedua, tahu nih sumber masalahnya di mana. Ketiga, apa yang harus saya lakukan untuk mencari resolusi konflik. Ya, anak-anak perlu belajar nggak? Perlu. Kalau gitu perlu ada yang ngajarin nggak? Sangat perlu. Kadang-kadang kita berharap anak kita tahu sendiri, belajar sendiri. Nggak bisa. Anak kita perlu diajarin. Perlu bareng-bareng diajarin. Ya, dan kasih kesempatan untuk dia mengambil keputusan. Diskusi, "Mah, kalau saya kayak gini, gimana? Kalau saya kayak gini gimana?" Bukan kita yang kasih solusi ke dia, tapi kita mengajar, membimbing, mementoring supaya si anak kita akhirnya belajar membuat keputusan dalam diskusi. Ya. Nah, dan yang keempat adalah kita bisa pakai prinsip beberapa ayat ya tentang menangani emosi di saat anak sudah lebih tenang. Saya yakin kakak-kakak di study center pun banyak sekali membekali anak-anak kita dengan hal karakter firman yang sangat baik. Nah, alangkah baik kalau ini sejalan. Ya. Nah, kayak apa aja sih contohnya? Jelasin ke mereka ya, apa yang seseorang katakan itu berasal dari isi hati. Ya. Jadi ajak anak kita menyadari bahwa kita ini ngomong, ini asalnya ngomong, asal di pikiran kita ini dari hati kita. Nah, dan kita perlu sadar, kita itu nggak mampu mengendalikan emosi kita. Untuk itu, sangat penting mengandalkan Tuhan. Kita bisa kasih contoh, ya. Contoh saya sering ngomong sama anak saya, Mami tuh nggak bisa loh. Kadang-kadang kalau Mami udah lagi kesel, ya Mami tuh nyepok aja gitu. Aduh, nanti baru sadar, aduh Tuhan, aku salah. Gitu ya. Nggak bisa ngendalin diri sendiri tuh sulit sekali. Itu sebabnya Mami juga perlu ngandelin Tuhan. Ya, makanya ketika saya cerita anak saya juga bisa ngomong, "Nah, Mami ini kurang doa kayaknya." Ya, ketika dibilangin kayak gitu Bapak Ibu jangan marah ya. Puji Tuhan anaknya bisa ngingetin ya. Dan hal yang kedua karena kita tahu satu kita perlu ngandelin Tuhan, kedua karena perkataan kita, sikap kita, emosi kita dikendalikan oleh apa yang di dalam diri kita. Pertanyaannya, yang ngisi kamu siapa? Yang ngisi kamu apa? Kalau isinya kamu adalah banyak hal-hal yang negatif, ya, banyak hal-hal yang isinya menyerang, banyak hal yang isinya sangat membuat kamu menjadi emosinya dan emosinya destruktif, ya wajar. Kalau gitu berarti gimana caranya supaya kamu bisa lebih mengendalikan diri kamu dengan lebih baik? Yuk baca firman. Ya. Nah, Bapak Ibu ini beberapa ayat yang Bapak Ibu nanti bisa googling tapi saya sering gunakan juga ayat ini untuk diskusi bareng sama anak saya termasuk saya sendiri, ya. Dari Lukas 6 ayat 45 dibilang bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita udah baca ayat ini bareng sama anak kita perlu belajar rendah hati, bikin komitmen sama-sama. Nih, Mami mengakui. Mami juga sering salah. Mami omongannya suka gak baik. Karena Mami tahu kalau Mami tadi pagi-paginya gak sempat saat teduh, pagi-paginya gak sempat baca Alkitab, gak sempat doa, hari itu ngamuk-ngamuk deh gitu ya, bahasanya gak baik deh gitu ya. Nah, jadi kalau udah baca ayat ini, kamu juga tolong ingetin ya, kalau satu saat Mami nggak bisa ngontrol emosi ya. Nah, kita perlu seperti itu Bapak Ibu. Kita belajar bareng-bareng ya Dek, kita belajar bareng-bareng ya Kak. Nah, orang tua ketika seperti itu, anak-anak akan lebih respect. Karena dia melihat bahwa, oh orang tua saya juga nggak mampu. Oh, karena itu dia mengandalkan Tuhan. Oh oke, saya belajar.
Ya, ayat yang kedua adalah Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ya, jadi kalau ada yang marah-marah terus ada yang ngomong kasar, pertanyaannya isi hati ada apa ya? Ya, kita bisa diskusiin ayat ini sama-sama. Oke? Dan dua ayat yang di awal tadi ini bisa kita pakai juga. Ya, ketika dia nggak bisa sabar, kita bisa pakai ayat ini. Ketika dia gampang sekali marah atau kita justru sendiri sering kali marah, kita bisa pakai ayat ini. Ada banyak sekali Bapak Ibu ayat di dalam Alkitab yang bisa kita pakai. Tapi kita pakai bukan untuk menghakimi. Kita pakai bukan untuk marahin anak, bukan. Tapi kita bisa baca ayat ini bareng-bareng ketika dia sudah tenang. Ya, supaya ayat ini menegur saya juga, menegur papa mama juga. Ya, ingat, jangan pakai ayat Alkitab untuk menghakimi orang lain, apalagi menghakimi anak kita. Ya, ayat firman Tuhan ini kita pakai untuk membangun, sama-sama belajar. Dan kita bisa ngomong bahwa mama papa pun masih kurang dalam hal ini, masih perlu dibangun, masih terus belajar. Ya. Nah, dan ini satu ayat Bapak Ibu yang untuk saya ini sangat menolong, ya. Dari Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu, saya di dalam pelayaran itu di anak-anak gitu ya, dan kita sering kali mengajarkan anak, ayo menyeru nama Tuhan. Anak saya pun dari kecil juga sama gitu ya, oh Tuhan Yesus. Ketika anak saya punya pengalaman bagaimana ketika menyeru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, itu ada pengalaman ketika kesal, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Lama-lama tuh jadi reda gitu ya. Walaupun Bapak Ibu saya ngaku ya, ketika saya kesal ya, saya belum bisa menyeru dengan baik gitu ya Bapak Ibu ya. Saya akhirnya bilang kayak gini, oh Tuhan Yesus gitu. Anak saya tahu kalau nadanya udah kayak gitu, menyeru sambil kesal kata anak saya gitu ya. Aduh si Mami, menyeru Bapak Ibu, ayat ini bukan ayat sembarangan. Ketika kita terus berseru pada nama Tuhan, kita kembali mengandalkan Tuhan, kita diselamatkan dari amarah. Kita diselamatkan dari ucapan yang tidak baik bahkan menyakiti anak-anak kita. Ya, walaupun kita sering kali lupa, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Kita terus mencoba. Dan anak-anak kita pun sama. Ya, saya melihat ketika anak saya udah lagi kesel dalam kondisi dia kesel sama temennya gitu ya. Saya bilang, oke, Dek, ingat, yuk nyeru sama-sama yuk. Kadang-kadang ketika dia ngomong kayak gitu, apa sih ini orang lagi kesel? Ya, nyeru dulu sama-sama. Yuk, sok nyeru sama-sama. Akhirnya dia diem, terus lama-lama, oh, Tuhan Yesus, aku teh kesel. Tuhan Yesus, aku teh kesel. That's okay. Sok curhat sama Tuhan. Kamu teh kesel teh kenapa? Biarin aja. Anak kita perlu punya pengalaman. Sama halnya dengan kita sebagai orang dewasa. Ketika kita punya emosi yang lagi nggak baik, bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita kalau kita nggak mampu? Satu-satunya adalah cara kita ya curhat sama Tuhan, lari sama Tuhan. Ya. Nah, dan kuncinya adalah ini Bapak Ibu. Ini adalah penutup. Ya. Semua 4 hal tadi butuh satu poin ini. 4 hal tadi tidak mungkin kita lakukan dan tidak akan berhasil kita lakukan tanpa adanya poin ini, yaitu keteladanan. Ingat Bapak Ibu bahwa kebiasaan anak-anak kita berawal dari pembiasaan yang kita ciptakan. Ya, anak-anak ini 5 tahun pertama seperti busa. Dia menyerap semua yang dia lihat, dia dengar. Apa yang terjadi di rumahnya. Bagaimana kebiasaan omongan papa mamahnya. Bagaimana kebiasaan emosi papa mamahnya. Dia pelajari itu. Ya, jadi hati-hati dengan kebiasaan yang kita lakukan. Hati-hati dengan kebiasaan yang kita ciptakan untuk anak-anak kita. Dan yang kedua, anak kita adalah peniru ulung. Ya, jadi hati-hati dengan sikap kita. Dan yang ketiga adalah ingat, tindakan kita berbicara lebih keras daripada suara kita. Jadi kalau kita ngomong, ayo kamu belajar yang benar, baca Alkitab dulu sebelum tidur. Lah orang dia nggak pernah lihat orang tuanya baca Alkitab bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kok papa nggak pernah lihat ya kamu bangun tidur doa? Lah anaknya juga nggak pernah lihat papanya doa. Nah, yang kita lakukan adalah ini Bapak Ibu, lihat di gambar sebelah kanan. Ya, ketika kita mengajarkan sesuatu sama anak-anak kita, pastikan bahwa diri kita pun sedang belajar. Nggak harus lulus Bapak Ibu, belajar itu seumur hidup. Ya, dan nggak boleh malu. Jangan pernah malu ngomong kalau papa mama juga belum lulus, papa mama juga masih berusaha. Tolong Dedek, kakak ya, bantu papa mama juga. Kita belajar mengendalikan emosi ini sama-sama, mengandalkan Tuhan. Ya, jadi papa mama keteladanan adalah hal yang paling utama.
Bagaimana kita bisa melatih perkembangan emosi anak-anak? Yuk, belajar sama-sama. Ya, nah anak-anak juga perlu melihat bahwa oh ya papa mamahnya pun sekarang lagi belajar memanage emosi dan satu saat anak kita akan bertanya, "Pah, gimana ya papa waktu itu lagi kesel kok bisa nggak marah-marah? Padahal aku tahu aku bikin kesel papa, kok papa bisa kayak gitu?" Ya, nah ini adalah kesempatan kita untuk jadi kesaksian juga buat anak-anak kita. Oke, nah ini adalah satu quote terakhir Bapak Ibu. Parenting isn't about God relying on you to change your child's behavior. Parenting is about you relying on God to transform your child's heart. Jadi Bapak Ibu, menjadi orang tua bukan kita minta Tuhan supaya bantu saya nih ngerubah sifat anak saya, ngerubah emosi anak saya, ngerubah sikapnya, ngerubah tindakannya, bukan. Tapi bagaimana setiap hari Bapak Ibu, ya kita sebagai orang tua, kita perlu setiap hari berlutut di hadapan Tuhan. Kita memohon, kita menyerahkan anak-anak kita sama Tuhan untuk Tuhan mentransformasi isi hatinya. Kenapa? Karena emosi datang dari hati. Ya, dan hati anak-anak kita perlu ditransformasi. Hati kita pun perlu ditransformasi. Ya, supaya apa yang keluar dari dalam dirinya itu sungguh adalah hal yang baik. Dan hal yang baik ini bukan sembarang baik. Bukan hal yang sederhana, yang biasa-biasa aja. Tapi hal yang baik dan benar yang datang dari Tuhan. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Semangat terus menjadi orang tua sama-sama belajar ya. Terima kasih Kak Titus. Baik, Bapak Ibu begitu sangat baik sekali bahwa kita melihat tadi ya, saya juga mengikuti. Kita lihat satu, Bapak Ibu boleh sambil menyiapkan pertanyaan bagi yang ingin bertanya, Anda boleh mengirimkannya juga di dalam kolom chat tentunya yang ingin bertanya. Yang pertama tadi saya melihat ya di dalam ayat yang diucapkan tadi dalam Amsal 16 sangat baik sekali. Kita memang perlu menguasai diri ya. Memang ini mungkin untuk anak remaja kita sendiri mungkin belum tentu mereka bisa menguasai diri. Terlebih seperti tadi dalam kitab Yakobus juga dikatakan lambat dalam berkata-kata, lambat dalam marah. Sebaliknya perlu lebih cepat di dalam mendengar. Mungkin anak remaja ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi terlepas dari itu semua, kita semua di sini yang berbagian di dalam mendidik anak-anak remaja ini, setidaknya kita perlu berjuang terlebih dahulu ya untuk hal ini. Lalu dengan demikian kita bisa membantu anak-anak remaja ini untuk mengidentifikasi tadi emosinya, bagaimana batasannya. Nah, lalu kalau memang mungkin meledak begitu ya, sudah meluapkan emosinya, maka bagaimana mengatasinya? Wah, perlu ditenangkan dulu, perlu diajak ngobrol, apa yang mereka lakukan, kenapa. Memang butuh kesabaran ekstra ya di dalam mendidik remaja, tetapi bisa dibilang ya kalau ya itu hanya satu kali ya. Anak remaja yang lain juga pasti memiliki beda lagi sifatnya. Jadi memang dalam mendidik satu orang itu ya satu kali itu memang momennya. Jadi sama-sama belajar, saya juga belajar. Di dalam tadi juga baik sekali di akhir dikatakan poin teladan ya, Ibu Irin, kita perlu menjadi teladan baik di dalam kelakuan kita, baik di dalam perkataan kita. Mereka ya, meniru ya, begitu sangat hebatnya dalam meniru. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya akan mulai baca. Selain dengan tahan nafas, bagaimana cara untuk meredam kemarahan dengan anak yang sangat bandel? Wah, baik sekali. Selain meredam, menahan nafas ya. Tahan nafas ya. Silakan Ibu Irin. Iya, Bapak Ibu, kalau kita udah lagi kesel sama anak kita ya kayak, aduh ini susah banget sih diomonginnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu memang saya nggak jelasin secara detail karena waktu juga ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya poin yang pertama adalah satu, kalau di rumah pertanyaannya kita punya rules nggak? Kita punya sistem nggak? Anak kita ketika kita melanggar satu aturan, dia tahu dengan jelas nggak? Kenapa? Ada aturan apa dan apa yang dia langgar. Kalau dia lakukan itu terus-menerus, Bapak Ibu harus punya satu garis batas.
Garis batas ini apa maksudnya? Garis batas ini adalah contoh. Dari awal kita udah bikin deal. Mama ingetin sekali, 2 kali, 3 kali ya. Kalau sampai 3 kali kamu masih tetap lakukan hal yang sama, oke, kamu udah tahu aturannya. Apa nih? Kena sanksi apa nih? Ya. Nah, ini harus ada jelas. Walaupun kadang-kadang ketika kita ngingetin, biasanya peringatan ke-1, ke-2, ke-3 nadanya beda. Bener nggak? Dek, udahan main gamenya. 1. Nada kedua naik, kedua tinggi, betul nggak Bapak Ibu ya? Dek, matiin gamenya, gitu, bener nggak? Ya, Bapak Ibu ya? Nanti masih nggak juga. Yang ketiga ini nadanya udah soal tinggi. Dek, matiin gamenya, gitu kan? Ya. Nah, harusnya anak kita udah ngek, duh ini mama nih marahnya udah sampai di sini nih gitu. Ya. Nah, biasanya kita udah ini udah emosi, udah bukan hanya perasaan tidak senang, tapi udah emosi karena udah amarah. Amarah ini melibatkan fisik. Biasanya jantung berdebar lebih kencang. Biasanya ada hal yang membuat kita suhu tubuh langsung lebih naik. Nah, menarik napas kadang berhasil, kadang enggak, bener Ibu, Bapak ya. Kadang narik napas udah 3 kali apa harus yoga dulu gitu ya? Enggak juga gitu ya. Bapak Ibu ya, tapi ketika kita udah tahu ini mau marah nih. Nah, Bapak Ibu, ini waktunya kita belajar menenangkan diri. Ketika saya tahu saya mau marah dan saya tahu bahwa kata-kata saya bisa kasar nih, saya langsung pergi ke kamar mandi, entah ke kamar saya. Akhirnya itu yang saya lakukan. Bukan cuma narik napas, tapi aduh Tuhan, saya curhat dulu Bapak Ibu. Itu yang akhirnya bisa membantu saya. Aduh Tuhan, saya kesel banget ini. Udah pengen ngamuk. Aduh, mesti gimana ya? Tuhan, saya mah aduh nggak tahu harus gimana. Itu saya akhirnya harus seperti itu. Saya berusaha menenangkan diri 5 menit, 15 menit, that's okay. 30 menit seudara lebih tenang, baru kita nyamperin. Jadi, ketika kita dalam emosi tinggi, jangan samperin anak kita. Kita tahu orang dewasa emosi tinggi ketemu emosi tinggi, ini jadi luar. Ya, sama anak remaja pun sama, anak-anak pun sama. Ya, dia tahu dia salah, tapi dia juga nggak mau dimarahin, benar nggak, Bapak Ibu? Ya, nah jadi kita perlu ngomongin dengan tenang. Tapi bukan berarti kita tidak tegas ya, Bapak Ibu ya. Bukan berarti tidak tegas. Emosi dan ketegasan itu 2 hal yang berbeda. Kita boleh marah, yang nggak boleh adalah marah-marah. Nah, note itu Bapak Ibu. Marah itu tandanya ada hal yang dilanggar. Marah itu emosi yang baik. Boleh. Marah itu ada satu hal yang prinsip yang kita perlu tegakkan dengan disiplin. Tapi marah-marah itu nggak boleh, Bapak Ibu. Marah-marah itu nanti ngerembet panjang lebar. Contoh, Dek, Mama udah bilang ya, kamu suruh berhenti main game. Ini waktunya untuk belajar. Nah, itu marah. Anak kita tahu bahwa, oh Mama saya marah. Tapi kalau, Dek, kamu tahu nggak sih, ini tuh kan udah jam segini. Kamu tuh udah dibilangin dari nah itu marah-marah. Bisa sejam, Bapak Ibu, marah-marah kayak gitu. Ya, nah ini yang namanya tadi belajar mengendalikan diri. Jadi bukan hanya tarik napas, Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah akhirnya kita perlu curhat sama Tuhan, nenangin diri dulu, menjauh dari anak kita, nenangin diri dulu, baru samperin lagi. Itu ya, Bapak Ibu ya, semangat mencoba ya Bapak Ibu ya. Oke, Kak Titis. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengenalkan peraturan beserta dengan hukuman yang wajar kepada anak ya supaya anak itu juga paham bahwa orang tua itu marah itu untuk kebaikan mereka. Bagaimana untuk memperkenalkannya? Silakan. Oke. Sebetulnya reward and punishment ini, jadi kita kadang-kadang fokusnya pada punishment, kita lupa sama reward. Ya. Dan punishment ini harus berjalan beriringan. Ya. Kadang-kadang kita lupa. Kita fokus pada punishment, tapi kita lupa sama reward. Punishment itu juga kadang-kadang gimana kita yang nentuin ini, baru anak-anak kita bisa terima kalau sudah ada deal yang jelas. Sudah ada persetujuan yang jelas. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan anggap anak kita tuh anak yang bukan seseorang yang dewasa. Ya, anak kita ini sejak kecil dia udah bisa diajak ngobrol kok. Ya, bikin aturan sama-sama. Jadi kalau Bapak Ibu punya aturan dan nanti endingnya ada sanksi, contoh, bangun tidur jam 5, nanti langsung gini ya. Misalnya bangun tidur nggak boleh susah, bangun tidur langsung mandi, langsung ini, langsung makan ini. Jam 6 pagi udah siap mau sekolah online, mau sekolah offline, pokoknya jam 6 pagi udah siap. Kalau ternyata dia bangunnya susah, gitu ya, misalnya itu gimana? Nah,
lihat aturannya gimana yang kita bikin. Kalau papa mama sampai nemu 3 kali kamu nggak bangunnya susah ya, berarti apa nih? Oh, berarti besoknya jam nonton kamu dikurangin sejam, contoh. Ya, tapi itu bukan kita yang bikin. Aturannya jelas duaan yang bikin. Ya, jadi papa mama kayak saya di rumah, saya punya aturan yang kita bertiga sepakati bersama, tanda tangan 3-an. Siapapun yang melanggar aturan ini kena sanksinya sama, termasuk saya. Ya, nah jadi papa mama kalau bikin aturan, bikin sanksi, ingat begitu anak ini lakukan, kasih reward. Rewardnya apa? Nggak usah hadiah barang, pujian. Ya Bapak Ibu inget ya yang minggu lalu ya soal bahasa kasih, pujian juga udah cukup. Jadi ketika dia bangun pagi, jam 5 bangun, terus kita lihat mandi. Hebat banget, jagoan. Nah gitu atuh bangun pagi, mandi, hebat. Bangga, keren kamu, besok gitu lagi ya. Nah, jangan cuma diingat kesalahannya. Nah, ketika dia salah, contoh dia main game, komit permainan main game boleh 1 jam, kalau lebih gimana? Nah, kasih periodnya. 1 kali, 2 kali, 3, begitu 3 kali, sanksinya apa? Sanksinya mama delete ya, gamenya 1 ya, dari 4 game yang kamu punya, mama delete 1. Itu adalah perjanjian bersama, ya. Jadi anaknya nggak akan sakit hati, nggak akan ngerasa seenaknya aja papa mama, kan ini di link perjanjian bersama. Ya, seperti itu. Seperti itu. Baik, karena waktu dan juga sejauh ini belum ada pertanyaan lagi, maka mungkin kita sampai di sini dengan Ibu Iren. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam sesi breakout room. Nanti Ibu Iren juga akan ada di dalam sesi breakout room juga. Rekan-rekan semua, ya, saya ingin sedikit menambahkan mungkin kalau dari saya pribadi tadi sangat baik sekali yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 13 ya. Itu juga saya juga pernah coba ya Ibu Irin tentunya. Karena tidak hanya berurusan dengan anak remaja saja, juga ada yang berurusan dengan yang sebaya juga. Kadang juga ada rasa kesal, rasa sakit hati ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua boleh coba juga ya tadi. Kita bisa ya kalau orang biasanya akan ngomong ya Tuhan atau oh Lord ya gitu biasanya. Saya juga biasa seperti itu akan mencari tempat yang tersendiri ataupun di dalam hati saya akan sempatkan untuk tenangkan diri dengan cara itu. Saya biasa untuk memanggil ya, memanggil oh Tuhan, oh Tuhan. Ini tentu saja bukan menyebut nama Tuhan sembarangan, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah bukti bagaimana ya kita ini butuh pertolongannya Tuhan seperti itu. Jadi semoga Bapak Ibu semua boleh mencoba ya nanti di rumah barangkali ataupun di kantor ataupun dimanapun kalau mendapati keadaan yang serupa ya nanti kita boleh sharing-sharing lagi mungkin kalau oh saya merasa seperti ini atau saya tidak merasa apa-apa. Itu namanya kita mencoba ya sama-sama tidak apa-apa. Ini sifatnya sharing tadi yang disampaikan oleh Ibu Iren sangat baik. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi breakout room. Selagi host mempersiapkan, saya akan tutup di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap sharing yang sudah diberikan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih, selalu mau menolong kami. Bahkan Engkau menjadi teladan kami yang terbaik. Oh Tuhan, kiranya kasih-Mu juga boleh kami bawa ke dalam keluarga kami, dalam suami istri kami, ke dalam anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu kiranya melalui komunitas yang sedemikian ini, kami boleh sama-sama belajar untuk maju. Oh Tuhan, bahkan dalam mengendalikan emosi dari anak-anak kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amen. Baik, kita masuk sesi breakout room. Ya, Bapak Ibu bisa join. Terima kasih.